Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, itu umur ketentuan Allah. Irokna kering Allah Ta'ala, bukan maunya manusia. Aturan Allah, dan itu umur bisa bertambah dan bisa berkurang. Beda ajal, ajal itu ketentuan. Jadi beda umur, beda ajal. Ajal itu kata Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Beda umur, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kata Nabi, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Maka sah-sah saja kulle injak itu kita minta apalah rekaring Allah Ta'ala supaya kita diberikan umur yang panjang. Karena umur itu bisa berubah. Apa yang mampu merubah bisa berubah umur, bisa berubah dengan sedekah, bisa berubah dengan bacaan salawat, bisa berubah dengan amal soleh. Makanya ketika beramal kalau apalah kira-kira Allah Ta'ala, atau kita sementara bersedekah, minta sama Allah, puang, barakahna ni pas sedekahku, puang, berkahnya sepunya sedekah, mudah-mudahan engkau panjangkan sepunya umur. Karena umur bisa bertambah. Kata Nabi, umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Cuman hati-hati, jangan sampai apalah kira-kira Allah Ta'ala bonus, ternyata yang datang diskon 50%. Kematian itu adalah maunya Allah, bukan maunya manusia. Seandainya ditanya kita satu-satu, seandainya ditanya kita sedre-sedre, bila mau makiga meninggal, jawaban tak pasti apa ki. Betul? Atau mau maki? Tidak. Tapi kematian itu adalah maunya Allah. Erokna kareng Allah Ta'ala, bukan maunya manusia. Jadi mesti disadari gitten ni rupa tawa, angkuala mate ngasik kini. Taunia jabatan na mate, tena jabatan na mate, tau kalumanyang mate, tau kasiasi mate, bayine mate, burutne mate, ustaz ribokopi. Siapa lo ceramah? Tapi intinya kata Rasulullah punadra kisalama, hanya dua golongan bajiki. Apa njo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu allo bangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, mingka kodi kiri parantar rupa tahu, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cerita jemulunan, nah. Apa na cerita? Bunga-bunga. Di Bulukumba ada yang viral bunga-bunga, namanya bunga janda bolong. Di taruhan nyatok aja. Ada juga. Berarti kam aja gitu. Nah, makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjarin jo kematian nganjari pelajaran regite. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta sama Allah, apalah kiri kering Allah Ta'ala, minta doa sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya puna main ke sembahyang, tiaki langsung nggak menting, jangan langsung berdiri. Berdoa dulu sama Allah, sambil minta sama Allah, baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba minawang ki. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan, ya Allah, mudah-mudahan engkau matikan aku, ya Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Atau dalam keadaan sujud terakhir, sujud pacapurangi, bahasa Bugisnya. Gue pakai bahasa Bugis. Ada orang Bugis di sini. Onda ada. Makanya pun sujud kita terakhir,
Tidak apa-apa nih pamaling-maling konjo sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak. Supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita mati-mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya minawangki. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya ibu-ibu di belakang. Allahumma yassir wala tu'assir. Apa pi? Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin dan jinasa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan ya Allah. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah. Mudah-mudahan matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ustadz, apa tandanya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, inai-inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapan yang kuah begampanan tu ustaz lantamaki di surga, biar maki banjul biar maki nakal makanan, bau maki mati, baru paki mati baru dimaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan kenapapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya kata Rasulullah, puna nirapikan otomateta menghadapi sakarat. Nariku dirapi otomateta menghadapi kematiannya. Jangan tinggalkan tea kisalai. Kenapa? Karena di situ puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tia kirangi punania tani pamadang nitte ballona sembayanna loena pasedekana pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan dipakita nyitte lapotto mate. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti anaknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, yang datang bukan istrinya, yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan puna nirapikan otomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang kuanle ni pabarakana bacaan surah singku. Ponaero kinu cabu nyawanan ni totaku kijabu pon tapetea kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca mi surah Yasin. Tapani angkua berarti enjo surah Yasin ustaz surah untuk mati. Tidak. Cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak, hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah Yasin. Kaitu surah Yasin Pak banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Kita nampak baca surah Yasin, ania pato mati. Identik mi surah Yasin, oh mati. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, lohena masalahku nihulang ya Allah. Banyaknya masalah kodapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Pasti semua punya masalah. Betul? Kaminan loe masalahna bainia. Masalah yang pertama, arisan natina panai. Apusi misedeng. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Apusi misedeng. Masalah yang ketiga, anak nala bunting.
tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na mau tung. Bacangi surah Yasin. Baca surah Yasin. Ya Allah, keberkahannya sepunya bacaan surah Yasin. Ya Allah, kurangi sepunya masalah. Baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, engkau anak tak mabetta. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Bacakan surah Yasin. Ania garinta, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Nia garinta, baca surah Yasin. Nia inranta, bayarai. Betul? Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas sota. Baca surah Yasin aja guru ko beri. Alhamdulillah. Nah, coba kita bersalawat dulu semuanya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, dilanjut ya. Cuman menurut ulama, kalau kita mau bacakan surah Yasin, tiap kita langsung amimpu, jangan langsung duduk. Ada tong adab-adab, engkau tu ada adabnya dari komelo ki baca surah Yasin. Ada tong adab-adabnya kalau mau baca ki surah Yasin. Peko caranya, bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama, angali ki reje ni ambil dulu jenis sembayang. Cocok mi. Setelah ambil air duduk maki, sebaiknya yang duduk itu duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustaz? Karena di situ tempatnya arwahnya keluar. Makanya kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, angit itu lamparati, melihat ke atas, ngapain nete nyawa nan sulu. Maka pun nirapikan itu matita amal langi matana, maka nisapu rupan atau matita sambil kibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Baca doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca tapintalun. Genep pintalu nam melanguji matana pa genep lima ganjilkan. Bacakan lagi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genep lima nam melanguji pa genep tujung boleh. Cukup 7 kali nam melanguji kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali nam melanguji kasih cukup 11 kali boleh. Cukup 11 kali nam melanguji lari ki. Apakah malaman aja ya? Umpama. Jangkit lari, masa mungkin lari. Nah, intinya adalah insya Allah ambil air wudhu, bacakan surah Yasin. Jadi duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tegasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin di sebelah kanan toki cidong, nasalah cabut. Kamu nelle. Umpama ini contoh, ya. Intinya adalah ambil air wudhu, bacakan surah Yasin. Nah, setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Setelah sudah meninggal, mau dimandikan, dimandikan, mau apa jawabannya? Nirio, mau dimandikan, nara minirio. Sebaiknya yang mandikan orang mati, keluarganya sendiri memandikan. Tidak usah orang lain memandikan. Ngapai? Jangan sampai matu niat kekurangan dan nilai potomate. Nah itu tidak boleh menceritakan kekurangan orang mati. Karena barang siapa menceritakan kekurangan orang mati dimintai pertanggungjawaban. Maka aja baiknya yang mandikan. Ibunya meninggal, anaknya mandikan, cucunya mandikan, suaminya boleh mandikan kalau memungkinkan. Setelah sudah dimandikan, dikafani, niroko. Setelah sudah niroko, disembayangi, diantar ke kuburan. Usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena salat orang salat jenazah, kurang sekali. Kalian tonji pa imam, pangaji, panitaya, riboko acarita ji. Usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Ada alasan Ustaz, tidak tahu, tenen isengi. Gampang kalau orang salat jenazah, 4 kali takbir, tidak sujud dia orang.
Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama niat. Niatnya untuk laki-laki beda, perempuan beda. Kalau laki-laki bilang ki usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratan fadal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar puna burutne. Bayine usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratan fadal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Jeneponto. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, Jeneponto, pakai bahasa Indonesia. Artinya apa? Itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai Jeneponto. Tidak tahu Jeneponto, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nakilipu. Nah itu. Setelah niat takbir maka yang pertama, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kammaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai seterusnya walad dolin amin. Setelah baca amin, takbirlah yang kedua. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca salawat. Salawat yang paling berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu mau kita baca. Setelah baca salawat, takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda lagi. Punna burukne bilang ki Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buranehu. Punna bayine Allahumma ghafirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Tidak ada. Masa ada bencong. Nah itu. Jadi kalau ada seperti itu, sebelum engkau meninggal, kembalilah ke asalmu. Kabaru disalati pusimi pa imam. Betul. Setelah itu takbir lagi yang keempat, yang terakhir. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca gila doa. Kalau orang tua meninggal, langsung saja doa ke orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janasati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Beda tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Nikananya tomate, tena panirioi, tena paniroko, tena padisombayangi. Tomate arena. Kalau statusnya orang mati tidak apa-apa attajang. Ada keluarganya dari Bone, ada keluarganya dari Makassar, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Nikananya jenazah, leba minirio, leba miniroko, leba tomi disembayangi. Jenazah arena itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Ngerti? Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Karena biasa saya lihat orang antar ke kuburan, banyak sekali di depan, banyak sekali di belakang, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat kah? Ini antara. Betul tidak? Dena sembarang mengantar di kubur, tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang ki mantang apa njo? Di boko ki mantang, di belakang ki tinggal. Kemudian injo di bokoa jangan sembarang cerita, jangan sembarang antara. Kan ya tokonya dibaca pun ngantar kita mati. Apa dibaca kita di bokoa? Menurut ilmu yang saya dapatkan, itu di belakang perbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Tapi Ustaz saya lihat di televisi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak apa-apa. Intinya berzikir. Tapi yang kajian yang saya dapatkan, la ilaha illallah itu baiknya ketika menghadapi kematiannya. Menghadapi sakaratnya. Karena ada hadisnya. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, meninggalnya dengan la ilaha illallah dahalal jannah. Mestinya ketika menghadapi sakarat la ilaha illallah, ketika ngantar astaghfirullah li walahu, ya Allah ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai matu main ke sifat ripat risi hati lepot tomate. Pernah kibaku bombe, maka terakhir kita minta maaf sebelum almarhum almarhumah dikubur. Mengerti? Diantar ke kuburan.
Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang diantar ke kuburan. Sampai ke pintu kuburan, teki langsung ke tamat-tamakki. Jangan langsung ke masuk-masuk. Engkau tahu ada dekna. Ada tong ada padapnya kalau kita masuk ke pintu kuburan. Pekongga caranya Ustaz, yang pertama menggunakan kaki kiri. Setelah itu masuk memberikan salam. Apa dibaca? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Itu dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu saja. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum, tiap kita lasaki. Pala busudata. Pacapuong koso. Umpama contohnya. Jadi masuk ke kuburan pakai salam. Itu, masuk ke kuburan pakai salam. Setelah masuk ke kuburan sampai makin rikalibonga. Cocomi kalibonga. Cocomi, rikalibonga. Bahasa Bulukumbanya ero mini pasuru. Kalau di sini kalau mau dikasih turu, adra mini pasuru. Di Penang. Cocomi bahasa saya paham Pak ya? Paham yang saya ucapkan? Ya, oke baik. Ya, oke baik. Punna ero menyo di panauri kuburan tia kisambarang inau. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya penau. Ngapai? Jangan sampai matu terjadi kesalahan. Maka orang mati diminta pertanggungjawaban. Orang hidup tidak kena hukum. Kenapa? Orang mati yang ditanya. Maka sebaiknya ini menjadi tradisi. Termasuk di Bulukumba saya lihat. Kalau ada dia tonja ange ke tanah, dia yang menggali tanah, dia turun ke bawah. Mestinya lain. Lain ange ke tanah, lain garis tanah, lain turun ke bawah. Pernah erok minyo ni pasuru. Di pasuru bahasanya di Bulukumba. Sama di sini ya. Oke baik. Di Panaung. Punna sademi tawa rawa. Narikko sademi tawa di awa. Punna sademi orang di bawah. Ni ang kuah rua tahu, ni ang kuah telu tahu. Semua dibenarkan. Setelah sedia orang di bawah, diambil miramatiyah, ambil jenazah. Setelah diambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung hadapkan ke depan. Jangan hadapkan ke kiblat dulu. Buka irolo pasikona. Buka dulu pengikatnya. Cuman punna erok ini buka pasikona, niato dibaca konjo. Apa dibaca sama halnya tadi menyapu muka. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada berkata, mapamula ulu sampai bangkenna, ribuka mana pasikokna. Niat kuah, cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Ngerti? Setelah terbuka bagian kepala, patilim paditini, hadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, kita rawaya bagian kepala, panai miliman tarate. Paende na jadi talo diasa, kasih ini tangan ke atas, kaerok kita aja but tapin talung, punna sademi but tayarate. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, arama-rama, cocomi. Gemo-gemo kalau bahasa Bulukumanya. Ini apa nyo? Ramah-ramahnya tanah rate, jangan sembarang menyediakan tanah, jangan sembarang ramah-ramah tanah. Niato dibaca kun jorateanga. Apa dibaca kita rateanga? Baca kita surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pintalung kia baca surah Al-Qadr, pintalung tong kia pasadia tanah. Jadi satu Al-Qadr satu tong tanah, dua Al-Qadr dua tong tanah, tiga surah Al-Qadr pintalung tong kia pasadia tanah. Mengerti? Setelah sanebot tayarate, kita yang dibawa bagian kepala bilang maki, Bismillahirrahmanirrahim, sambil memberikan isyarat mengambil tanah. Bilang maki, ambil tanah pertama, angkua maki, minha khalaqnakum, tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum, kemudian tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan di pilisina. Punatan diri pilisina diuluna ditaruh sambil buka bacakan itu doanya. Bukan di mulutnya. Minha khalaqnakum. Dari botaya kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum. Dari botaya pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah pula kamu dikeluarkan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat.
Setelah selesai, timbungi. Timbungi mi. Panai di lotop panaung. Ya betul. Nah, setelah sudah dikasih naik, ditimbungi. Setelah itulah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Apa kita bacakan terserah. Bacakan ayatul kursi boleh. Bacakan qul huwallahu ahad boleh. Bacakan surah Al-Fatihah boleh. Insya Allah sampai. Karena insya Allah Fatihah kita akan Allah meringankan bagi orang-orang yang di dalam kubur. Amin. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Antar ke kuburan, disalati. Pertanyaan hari ini, apalah erang untuk menghadapi kematian itu? Agak merotiwi untuk menghadapi kematian itu. Kata Rasulullah, punalah antar kilampan di kuburua. Maka 3 hal mengantar kita. Telu ngantar kita sana bitta. Apa anjo? Yang pertama kata Rasulullah, keluarga. Yang kedua kata Rasulullah, barang-barang punania. Yang ketiga kata Rasulullah, amalah. Mingka moter rua amantanya sedre. Pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta. Pulang anak ta, pulang cucu ta, pulang kemunakan ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti yang motor di balakna. Betul? Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, meninggal ibunya, meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti yang motor di balakna. Nah, yang namanya anak adalah amanah. Yang namanya amanah, pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum disalahi anak, sebelum ditinggalkan anak, didik dengan baik, ajar memang tentang Islam, ajar kami memang tentang salat. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Rasulullah, nanti di akhirat kemudian ada orang tua diperiksa hajinya memberur, diperiksa sedekahnya banyak sekali, diperiksa berjamana, rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak. Ada mau kutanyakan, balik itu bapak. Ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, ini orang tua aku sakui dia rajin ke masjid, dia rajin sholat, baca Al-Quran 30 juz. Tapi ketika di dunia dia pergi, kalian tahu di lampas saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Saya tidak pernah disuruh untuk sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena didik tentang agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Malaikat, karena saya lupa, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua yang saya sampaikan, ajarkan Islam anak, kasih mengaji dulu. Betul? Paling bagus kasih masuk di pesantren. Berkahnya banyak, Pak. Ya, banyak manfaatnya. Allah akan dekatkan. Kalaupun Allah tidak kasih di dunia, Allah akan kasih nanti di akhirat kemudian. Yang penting kasih mengaji dulu. Alhamdulillah. Oke, baik. Singkat, padat, dan jelas. Yang kedua kata Nabi, yang akan ngantar kita pulang hartata, barang-barang tak disalai, balat tak ditinggalkan, mobil tak ditinggalkan, tanah yang luas itu ni salai ngasih. Tidak ada yang temani ki. Betul. Nah, apa dia akan harta yang akan temani kita, kata Nabi? Haknya harta kepada kita taluji. Haknya harta kepada kita taluji. Apa jenjo? Yang pertama erok jini kandre mau jadi makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk dipakai menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang main ni kandre sulu tidak ada gunanya. Makanya selama kesiap ngan remem maki baji-baji kah. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Angan remem maki coto konro jalan kote. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Betul. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu beli memang maki pakaian yang mahal-mahal. Tidak apa-apa. Tidak cukup wangkul Ustaz. Cicil mi dulu. Betul. Cuman saya perempuan kalau memiliki baju yang cukup itu. Saya lihat itu pakainya perempuan sekarang, biasa tena nagana, napan rasa kita borania, termasuk ustaz kah? Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Ketemu di tengah, dilihat dosa, enggak dilihat mubasir. Alhamdulillah. Makanya tutup aurat. Demi Allah akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Harta hanya untuk dipakai menutup aurat.
Pertama untuk dipakai makan, hancur. Yang kedua pakaian, robek, hancur. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah, yang pernah kita bantu masjid, yang pernah kita kasih masuk di pesantren. Itu harta dan tabungan sesungguhnya kita nanti di akhirat kemudian. Harta yang lain kita akan tinggalkan. Barang-barang disalai, balata disalai, otota kita akan tinggalkan. Satu yang akan tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Mau kau usahakan ada uang tak masuk di masjid, seke. Betul? Ada tong orang kalau untuk agama, kikir gelang pagujam batang. Tapi kalau untuk yang lain, Muhammad rela berkorban untuk itu. Maka harta sesungguhnya yang pernah kita sedekahkan untuk agama Allah. Baik, harta tak kita akan tinggalkan. Satu yang akan temani kita nanti dalam kubur, apa itu? Amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Jadi Allah kasih di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Allah kasih kaya itu merupakan titipan. Allah kasih jabatan itu adalah titipan. Maka apapun yang Allah kasih sederhana maki, santai maki, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Ada tong orang nampai kalau manyang si kede atau jomi kalon nya mampani putara. Betul tidak? Santai saja. Makanya Nabi bilangi falsafat orang Bugis, saya sepakat ini Pak. Nabi bilangi falsafat orang Bugis, saya bahasakan dengan bahasa kita. Anakku, ambil kau sifatnya itu garam. Ambil kau sifatnya itu cela. Kenapa itu cela na? Itu garam masempo na marua, murah meriah. 10 sabun hal ini pasar taruang. Silohiami. Betul? Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi kalau tidak ada celana tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo, itu garam murah meriah, tapi tidak najari pun tena garamnya. Anakku, ambil kau sifatnya garam, ambil kau sifatnya cela, sederhana, sederhana pau, sederhana bicara, sederhana berpakaian, sederhana angoto, mingka puna tena ki dicari ki. Ada mentong orang kalau tidak ada dicari di mana puanganu, di mana denganu, di mana karenganu, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datangi, apa naik tensi. Alhamdulillah. Oke, baik. Hadirin wal hadirat jamaah takziah. Sudah jam 9. Masih mau dilanjut? Masih mau ditambah? Masih mau ditambah? Tambah juga isinya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mari kita jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Yang hakiki yang akan kita kembalikan adalah amal. Tidak ada yang lain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa melekatkan kakinya untuk melekatkan kakinya berjamaah di masjid. Seperti malam ini kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya, inai-nai tacirong, inai-nai melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, ina-ina to cidong alangir ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunat sebilangan rakaat? Tidak pernah. Satu kali pergi dengarkan ceramah takziah lebih mulia daripada sebilangan rakaat. Yang ketiga kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor apa antumai? Ada di situ ya Allah berkumpulan. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Di mana letaknya di Indonesia keluas? Bila di Sulawesi Selatan puang. Tega 7 di Sulawesi Selatan keluas. Bila di Kabupaten Jeneponto. Di mana letaknya Kabupaten Jeneponto? Bila pas di Kecamatan
taruang. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu puang. Milau dua kui di puang. Dia apalah di kita puang dua. Apa dia minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak doa, banyak apalah. Mudah-mudahan berkahnya tersiata. Allah kurangi sakit kita, Allah angkat sakit kita, Allah sembuhkan sakit kita, Allah berikan keberkahan, Allah murahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu tafsir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. 60 menit tidak terasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan berkah buat kita semua.